Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali di program Si Jaka, sharing jelang berbuka. Masya Allah. Nah, Kak Rifki kali ini mau menyampaikan suatu informasi yang sangat penting untuk adik-adik sekalian. Ya, Alhamdulillah kita masih di bulan yang sangat luar biasa ya adik-adik, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kita sedang menjalankan ibadah puasa, Masya Allah. Dan adik-adik, tentu kita tahu ya ketika kita puasa, kita tidak makan dan minum di siang hari. Dan boleh jadi badan kita beda nih dengan keadaan sebelum-sebelumnya, di mana ketika dahulu sebelum puasa, kita ketika lapar kita bisa makan, ketika kita haus kita minum. Tapi sekarang di bulan Ramadan ada syariat yang Allah turunkan kepada kita untuk menahan itu semuanya. Tapi yang perlu kita ingat adik-adik sekalian, semua itu bukan karena Allah benci kita, justru karena Allah sayang sama kita. Dan karena dibalik semua itu, adik-adik sekalian, dibalik semua kita menahan makan dan minum, maka Allah janjikan pahala yang sangat besar dibalik itu semuanya. Dan adik-adik sekalian akan sangat sayang ya ketika di bulan yang diberkahi ini kita tidak bisa memaksimalkan amal-amal saleh kita. Kita lemes, kita lesu ya. Dan salah satu tandanya bisa kita tandai ketika kita kurang minum air putih. Jadi ketika puasa itu kita juga harus menjaga asupan air putih kita adik-adik sekalian. Gimana caranya Kak Rifki? Apakah harus minum jam 12 siang? Oh enggak, itu terus batal ya puasanya ya. Jadi ada tips nih dari Kak Rifki. Ini mengutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ada saran berapa asupan minuman yang harus diminum oleh kita, oleh adik-adik sekalian ketika berpuasa. Nih dicatat ya, bisa disiapin tuh penanya sama bukunya. Yang pertama, kita minum air itu secara keseluruhan ya adik-adik, kita minum 8 gelas setiap hari. Banyak ya Kak Rifki? Iya banyak. Maka karena tubuh kita ini mayoritas adalah cairan, maka asupan air di dalam tubuh kita itu juga banyak adik-adik. Makanya ada tekniknya. Yang pertama, ketika bangun sahur, nah itu 1 gelas kita minum, glek-glek. Yang kedua, ketika setelah sahur, ketika setelah sahur kita juga minum lagi adik-adik. Yang ketiga, setelah subuh, oh enggak adik-adik, batal nanti kalau setelah subuh ya. Terus kita boleh makan ketika setelah maghrib ya. Jadi ketika berbuka ya, Rasul sunahkan menggunakan apa? Kurma. Nah, setelah itu kita bisa minum 1 gelas lagi adik-adik. Jadi udah ketiga ya, 1 gelas lagi ketika berbuka. Nah, setelah berbuka kita minum lagi adik-adik 1 gelas, ada 4. Nah, setelah maghrib sebelum sholat isya kita minum lagi, jadi ada 5. Mau sholat isya kita minum lagi tuh, ada 6. Kemudian setelah sholat isya dan sholat taraweh biasanya itu tambah lagi jadi 7. Setelah itu mau tidur kita minum lagi, jadi totalnya ada 8. Nah, di kementerian itu, di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adik-adik sekalian, tubuh manusia itu membutuhkan kurang lebih 2 liter. Tapi itu orang dewasa ya. Kita bisa pakai gelas yang agak kecil gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Intinya adik-adik, semua ini hanyalah usaha kita agar puasa kita ini tetap sehat, puasa kita ini tetap kuat, badan kita tetap bugar, jadi kita bisa melaksanakan berbagai macam amal soleh di bulan Ramadan. Yang terpenting adik-adik, setelah melakukan sebab itu semua, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita diberikan badan yang sehat, badan yang kuat, sehingga kita bisa maksimal beramal soleh di bulan Ramadan. Demikian adik-adik sekalian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.